Baik, Ibu lanjutkan ya untuk materi berikutnya, metode lain dalam klasifikasi yang disebut dengan naive Bayes. Jadi naive Bayes ini merupakan pengembangan dari metode Bayes yang mengasumsikan bahwa setiap fitur itu bersifat independen atau naif, ya. Jadi misalkan dalam pengelompokan Anda punya fitur 1, fitur 2, fitur 3, kemudian fitur 4. Kalau menggunakan Bayes classifier, Anda kan menganggap bahwa F1 sampai F4 ini sepasang kan. Tapi kalau dalam naive Bayes diasumsikan bahwa setiap fitur ini berdiri sendiri. Fitur 1 sendiri, fitur 2 independen, fitur 3 juga sama. Fitur 4 juga tidak ada hubungannya dengan F1 sampai F3. Oke, dengan asumsi seperti itu, tujuannya adalah untuk mempercepat komputasi. Seperti tadi misalkan Anda menggunakan Bayes classifier untuk menghitung data continuous multivariat. Anda perlu operasi matrik kan ya, covariance matrik, inverse-nya, ditranspose, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan naive Bayes classifier, Anda cukup menghitung conditional probabilitas dari F1, dari F2, F3, dan juga F4 secara terpisah. Sehingga Anda bisa cukup menggunakan persamaan yang univariat tadi ya. Jadi tidak perlu lagi menggunakan matrik. Kalau univariate Gaussian distribution kan hanya menggunakan mean dan standar deviasi, sehingga perhitungan conditional probabilitasnya lebih cepat. Begitu juga untuk data yang sifatnya kategorikal. Data kategorikal tadi kan misalkan Anda gunakan 4 fitur, berarti kan Anda harus menyediakan, Anda harus punya data yang memiliki nilai 000 sampai 1111. Di tengah itu kan datanya banyak ya, variasinya 2/4 atau 16 ya. Nah, bagaimana kalau kemudian data dengan nilai 111 ini tidak ada ya, maka kemudian probabilitasnya kan pasti 0 kalau Anda menggunakan Bayes classifier yang lama. Tapi dengan menggunakan naive Bayes, Anda masih tetap bisa menghitung dan mendapatkan peluangnya. Oke, kita mulai. Sebelum itu masuk ke rumusnya dulu ya. Untuk rumusnya evidence-nya sama, ya. Yang berbeda, prior-nya juga sama. Yang berbeda adalah perhitungan conditional probabilitasnya tidak lagi 1, tapi masing-masing conditional probabilitas F1 kalikan dengan kondisionalnya F2, kalikan dengan F3, kalikan dengan F4. Begitu ya cara menghitung dari conditional probabilitas untuk naive Bayes. Oke, sekarang kita coba untuk data kategorikal 2 kelas yang tadi kita kerjakan menggunakan Bayes tadi ya. Oke, contoh tadi di sini pertanyaannya adalah kondisi 100 untuk R1, T-nya 0, D-nya 0. Kelasnya kelas apa? Oke, yang paling gampang kan kita ketahui bahwa prior-nya dulu ya. Prior-nya tadi yang sakit kita dapat setengah, sehat juga setengah. Nah, cara menghitung bagaimana peluang conditional probabilitas R1 pada kelas sakit, berarti kita hitung R yang nilainya 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti per 21. Probabilitas dari data probabilitas dari kelas sehat untuk data R-nya sama dengan 1, berarti yang 1 dengan pasangan dengan 0 ya. 1, 0 ini 2, 3, 4, 5,
6, 6. Oke, jadi kita punya nilainya adalah sebesar 6/21. Bentar, Ibu cek dulu. Oke, 6/21 berarti peluang dari kelas sakit pada data R sama dengan 1, sisanya kan gitu ya, berarti sama dengan 15/21. Oke ya, jadi begitu ya cara menghitung, jadi per kolom ngitungnya. Begitu juga untuk T0 dihitung kondisional sendiri, dan juga D0 Anda hitung kondisional probabilitasnya sendiri. Sehingga nah didapati seperti ini, kondisional probabilitas R1 sendiri 15 dengan 6, kemudian 8/22 untuk temperatur 0 sakit, temperatur 0 sehat adalah 14/22 untuk kondisi yang sakit. Sama ya, jadi sakitnya 10/22, dizziness tidak pusing atau D0, tergolong sehat adalah 12/22. Cara menghitungnya sama seperti ini tadi. Oke, baik, setelah kita kumpulkan, kita masukkan ke perhitungannya ya. Oke, total kondisional probabilitas ya, berarti masing-masing kita kalikan kan gitu ya, 15/21 kali 8/22 dikalikan 10/22 dikalikan dengan priornya si sakit tadi ya, setengah, ketemunya adalah 0,059. Sedangkan untuk kelas tidak sakit ya, untuk kelas tidak sakit C-nya adalah sama dengan 0, maka kondisional R1 dikali kondisional T0 kali kondisionalnya D0 pada kelas untuk data tidak sakit ya, dikalikan dengan probabilitas priornya dari si sehat atau tidak sakit ya, sehingga ketemu nilainya adalah 0,13. Nah sama, setelah itu sudah tinggal kita masukkan ke dibagi dengan evidence-nya ya, sehingga ketemu yang sakit nilainya adalah 0,31, kemudian kondisi tidak sakit peluangnya adalah 0,69. Ya sudah, berarti ditemukan kelasnya juga sama ya, tidak sakit, persis sama dengan ketika kita menghitung menggunakan Bayes. Oke, pada beberapa implementasi kadang evidence ini tidak dihitung sebenarnya pada naive Bayes ya, tapi itu opsional sifatnya. Kalau tidak dihitung ya sudah, tinggal dipakai 0,059 dibandingkan dengan 0,13 ya, maka ya sudah pasti dia termasuk kelas yang sehat atau tidak sakit. Cuman kalau ini Anda jumlahkan kan tidak sama dengan 1, itu saja, tapi itu pun bisa dipakai opsional saja ya. Oke, itu setelah ini kita lanjutkan untuk data yang sifatnya continuous multivariate.